Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semoga segala sesuatu selalu Allah permudah dan lancarkan. Dan terima kasih kepada Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, selaku dosen penguji, dan juga Bapak Farid Ariski, SEMM, selaku dosen pembimbing saya. Nah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Analisis Peran Influencer dan Sosial Media Terhadap Penjualan Loveit.co. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rimana Oktaviani dari Program Studi Manajemen Angkatan 2020 genap. Dan ini adalah masuk ke dalam pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Adanya pergeseran paradigma dalam industri pemasaran, analisis peran influencer dan media sosial terhadap penjualan Loveit.co ini sangat penting dengan memahami dampak yang tepat dan penggunaan influencer sosial media. Nah, dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan relevan, mencapai tujuan penjualan pada Loveit.co. Nah, selain itu juga analisis dapat memberikan wawasan yang berharga bagi industri pemasaran secara umum. Nah, strategi yang paling efektif untuk pemanfaatan kekuatan influencer dan media sosial untuk meningkatkan penjualan tersebut. Dengan menetapkan anggaran yang tepat, kolaborasi dengan influencer, pengembangan konten yang menarik untuk kampanye pemasaran di sosial media. Nah, serta pemilihan platform juga yang tepat mencapai audiens pada target tersebut. Nah, di sini juga ada dengan memanfaatkan strategi yang serupa untuk meningkatkan visitabilitas pada suatu produk. Dengan mencapai target audiens yang sangat luas, meningkatkan penjualan pada produk Loveit.co. Nah, di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan Loveit.co dan dikenal di masyarakat luas. Nah, yang kedua yaitu bagaimana cara membangun dan mempertahankan awareness pada produk Loveit.co. Nah, di sini juga ada pembatasan masalah, yaitu dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian, yaitu dengan meningkatkan penjualan, referensi minat konsumen, dan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Nah, di sini juga ada manfaat penelitian. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari analisis peran influencer dan media sosial terhadap penjualan Loveit.co, yaitu dengan meningkatkan visitabilitas dan mencapai target audiens yang luas. Melalui analisis ini, memahami bagaimana influencer dan media sosial dengan membantu meningkatkan visitabilitas pada suatu brand, dan menggunakan strategi yang tepat dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memperluas jangkauan produk Loveit.co. Nah, di sini ada bab 2 dengan tinjauan pustaka, yaitu dengan membahas sebuah merek ataupun brand yang ingin memanfaatkan kekuatan influencer dan media sosial upaya pemasaran pada produk tersebut. Nah, fokus pada analisis ini yaitu bagaimana influencer dan media sosial dapat mempengaruhi penjualan pada Loveit.co. Dan di sini juga ada manfaat utama penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran produk, yang kedua keterlibatan pelanggan yang lebih baik, iklan yang ditargetkan, ada kesetiaan merek dan advokasi, yaitu dengan adanya keunggulan yang kompetitif, peran influencer juga sebagai pemasaran pada suatu produk dengan kredibilitas dan jumlah pengikut yang signifikan di suatu industri tertentu. Nah, di sini juga ada keterkaitan antara variabel dengan menjelaskan bahwa marketing merupakan sisi pemasaran dari e-commerce yang biasanya mengkomunikasikan sesuai hal yang bersifat promosi, menjual produk ataupun jasa melalui internet ataupun media sosial, yang menjadi salah satu kunci utama untuk memperkenalkan suatu produk. Nah, di sini juga ada brand awareness dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu sebagai pengenalan pada produk, mengingat kembali suatu produk, dan yang ketiga terakhir yaitu puncak pemikiran atau top of mind-nya pada suatu produk. Nah, di sini juga ada digital marketing atau digital influencer.
Nah, yaitu peran influencer digital, dalam pemasaran Lofi.co melalui media sosial ada beberapa aspek di antaranya reputasi dan otoritas influencer, di mana, influencer dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan konsumen terhadap, suatu brand dan influencer juga memiliki reputasi yang baik dianggap sebagai otoritas dalam industri terkait dapat memberikan dampak yang positif bagi, penjualan. Nah, yang ada juga yaitu kesesuaian dan relevansasi, yaitu kesesuaian influencer pada produk Lofi.com menjadi hal yang sangat penting tentunya. Memiliki audiens yang relevan, dengan target pasar Lofi.co, memiliki potensi yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran pada suatu brand dan mempengaruhi keputusan pembelian pada suatu produk. Nah, konten yang terakhir yaitu konten dan kualitas. Konten juga harus menarik karena, konten yang informatif, kreatif, menghibur, memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menarik minat, pengikut ataupun mempengaruhi keputusan pembelian. Dan tingkat kesadaran pada suatu brand melalui media sosial, yaitu meningkatkan kesadaran, dapat dengan kesadaran yaitu mempengaruhi keputusan pembelian dan membantu dalam membangun basis pelanggan yang kuat. Nah, ini juga ada penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian terdahulu, sehubungan dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian, yang sedang, peneliti lakukan, baik dari segi objek penelitian, lokasi penelitian, dan metode yang akan digunakan. Nah, ini adalah kerangka pemikiran mulai dari input yang pertama yaitu bahan ataupun material yang digunakan tentunya menggunakan material yang sangat berkualitas dan diproses menjadi bahan jadi dengan quality control yang ketat. Nah, selanjutnya yaitu strategi pemasarannya. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu merupakan bekerja sama dengan influencer melalui sosial media TikTok, Instagram, ataupun menggunakan iklan supaya produk tersebut dapat dikenal di masyarakat luas dan diterima dengan sangat baik. Nah, ini adalah internet juga dapat mengubah wajah dunia saat ini, terutama untuk bisnis, karena berkembangnya sangat pesat. Digital marketing juga sebagai sarana yang sedang marak dibicarakan dan sudah berpengaruh terhadap suatu bisnis. Nah, di sini juga ada keunggulan dari digital marketing, yaitu terbentuknya pembicaraan yang tersebar melalui mulut ke mulut. Nah, di sini juga ada apa yang membuat orang tuh semakin tertarik, penasaran, yang ingin mencari tahu akan produk tersebut dan pada akhirnya memutuskan keputusan untuk mengkonsumsi pada suatu produk tersebut. Nah, ini adalah ada hipotesis pada proposal ini, yaitu yang pertama ada hipotesis nol, yaitu diduga tidak terdapat pengaruh dari digital marketing terhadap pembentukan brand awareness. Yang kedua yaitu hipotesis yang pertama, yang ke-1 yaitu diduga terdapat pengaruh dari digital marketing terhadap pembentukan brand awareness. Dan di sini juga ada jenis dan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, ini adalah ada objek penelitian menggunakan purposive sampling dan dengan teknik pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana proses pembukaan suatu bisnis sendiri dari tahap startup sampai dikenal di masyarakat luas. Nah, penelitian juga melibatkan 2 narasumber dari satu perusahaan di bidang fashion dan memberikan hasil yang kuat daripada hanya menggunakan narasumber tunggal. Nah, ini juga adalah ada profil narasumber. Nah, rangkuman profil narasumber yang didapat, narasumber yang terlibat mulai dari pemilik bisnis serta partner pemilik bisnis, pengetahuan yang dilakukan sehingga menghasilkan data yang relevan untuk dapat disimpulkan. Nah, ini juga ada profil perusahaan.
di mana terdapat, berbagai informasi perusahaan yang meliputi nama perusahaan, tahun berdirinya, ada, bidang usaha yang dijalankannya apa, relasi suksesinya bagaimana, dan jenis kelamin, dalam menjalankan suatu usaha. Nah, di sini juga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan, dengan beberapa cara, yaitu tentang survei, survei online menggunakan kuesioner online yang dapat diakses melalui tautan ataupun, email. Dengan yang kedua yaitu observasi. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap interaksi antara pengguna media sosial dengan influencer dengan, konten tersebut. Nah, di sini juga, eee, mengamati bagaimana influencer influencer bereaksi terhadap rekomendasi suatu produk tersebut. Dengan cara wawancara, yaitu dengan tatap muka secara langsung, dengan menganalisis data sekundernya, dan lain-lain. Supaya kombinasi dan beberapa teknik pengumpulan data ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif tentang peran influencer dan media sosial terhadap penjualan produk Lopi.co. Nah, ini adalah definisi operasionalnya. Nah, sebelum dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara terdiri yaitu ada beberapa yaitu tahap persiapan, eee, untuk membuat pedoman wawancara dengan menentukan narasumber yang sesuai dengan kriteria. Nah, setelah itu yaitu dengan tahapan pelaksanaan, menentukan jadwal yang tepat untuk wawancara. Nah, narasumber diawali dengan memperkenalkan diri, menanyakan hal-hal yang umum kepada narasumber, kemudian mengerucut pada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik. Jadi di sini juga ada metode analisis, data. Dilakukan, bersama dengan narasumber yang mengetahui pada proses transfer pengetahuan untuk pemasaran media digital marketing, yaitu peneliti mendapatkan informasi mengenai membangun startup bisnis serta kerjasama dengan influencer. Nah, metode ini berpengaruh terhadap sosial media sebagai sarana promosi pada, produk Lofi.co merupakan objek penelitian yang telah saya, teliti, yaitu sebagai peran, untuk bagaimana berpengaruh di media sosial terhadap penjualan Lopi.co. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu berperan penting terhadap tingkat eksistensi suatu bisnis, terutama pada suatu, UMKM Lofi.co, perkembangan teknologinya juga, serta pemahaman terhadap perilaku konsumen pada suatu program promosi bisnis sosial media dijadikan sebagai alat untuk memperkenalkan, di masyarakat luas, beberapa yang harus diperhatikan lagi yang utama yaitu promosi, yaitu pesan yang disampaikan harus sampai kepada, customer ataupun audiens dan komunikasinya yang efektif agar berdampak positif terhadap bisnis dan produk terus di-upgrade mengikuti tren masa kini, tentunya untuk tidak menghilangkan ciri khas pada produk dan kualitas produk tersebut. Dan terima kasih kepada Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM selaku, dosen penguji, dan juga Bapak Farid Arizki selaku dosen, pembimbing saya. Sekian pemaparan materi, tentang proposal yang saya buat dengan judul Analisis Peran Influencer dan Sosial Media Terhadap Penjualan Lofi.co, yang tentunya sangat berjasa dalam proses pembuatan proposal ini, dan terima kasih juga atas segala masukan dan kritikan beserta saran terhadap proposal saya. Dan saya akan terima dan akan saya perbaiki hingga menghasilkan proposal yang, baik, yang sesuai dengan kriteria. Dan semoga kita selalu diberikan kelancaran atas segala urusan, kita. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.